Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Melanjutkan dari yang disampaikan Pak Panji terkait dengan object orientation gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih detail lagi terkait dengan kalau kemarin bicara objek dan kelas gitu ya. Nah, di sini ada juga yang namanya konstruktor dan destruktor gitu. Tapi kita tidak hanya bicara konstruktor dan destruktor saja. Ini hanya target penilaian di pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan ketiga diharapkan kita semuanya bisa tepat dalam menjelaskan fungsi konstruktor dan destruktor itu minimal 70%. Baik secara definisi atau mungkin secara implementasi gitu ya. Karena di bagian keduanya kita bisa membuat sebuah program yang dapat dieksekusi dengan benar sesuai kaidah penggunaan konstruktornya. Destruktornya itu kalau di Java itu dia kan pakai garbage collector ya. Nanti akan kita jelaskan di belakang seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini dan seterusnya, nanti kelas yang akan digunakan itu kelas titik menjadi acuan utama ya. Dalam artian, kelas titik ini sudah melekat di diri kita masing-masing dan nantinya kita bisa membayangkan kelas titik ini mau diapakan saja, bentuk dasarnya itu seperti ini. Jadi kelas titik itu nama kelasnya adalah titik gitu ya. Kemudian di dalam kelas itu kan ada namanya atribut dan ada namanya metode gitu ya. Nah, untuk atribut dari si titik tadi, si kelas titik itu ada dua, yaitu absis dan ordinat. Tipe datanya itu dua-duanya double. Kemudian metodenya di sini ada 4. Nah, metodenya ini nanti kita bagi menjadi 2 kelompok bagian ya. Metode untuk kelompok bagian yang pertama itu kita sebut sebagai selector atau getter. Sesuai namanya select gitu ya. Select itu mengambil gitu ya. Jadi di situ contohnya 2 buah metode get absis dan get ordinate. Nah, karena dia get, kita mengambil gitu ya. Maka dia punya kembalian gitu ya. Jadi ada return value-nya. Nah, si selector atau getter ini kalau di bahasa pemrograman itu biasanya kita sering menyebutnya sebagai bentuk function gitu. Karena kalau function itu dia pasti ada return value-nya. Nah, di situ sebagai kesepakatan gitu ya. Kalau si metode tadi itu mengambil atribut gitu ya, nilai dari satu atribut, kita biasanya memberi nama depannya pakai get kemudian nama atributnya. Nah, sesuai dengan aturan camel case itu kan selain nama kelas itu dia diawali dengan huruf kecil semua. Tapi kalau lebih dari satu suku kata itu, maka suku kata kedua itu awalannya dia huruf besar gitu ya. Makanya tulisan get absisnya seperti itu. Get G-nya kecil, absis A-nya besar, get absis. Kemudian get ordinate. 2 metode tadi kita gunakan untuk mengambil nilai absis dan juga mengambil nilai ordinate. Kemudian bentuk yang kedua terkait dengan metode itu biasanya kita sebut sebagai mutator atau setter gitu ya. Mutator itu untuk manipulasi gitu ya, untuk merubah nilai. Maka di situ ada set gitu ya. Jadi kalau ngambil get, kalau memanipulasi atau merubah, kita gunakan set. Set absis, set ordinate, seperti itu. Nah, karena si mutator itu dia tidak punya return value, jadi dia tidak punya return value, maka dia di depannya itu depannya tulisannya void gitu ya. Karena tidak mengeluarkan nilai dalam bentuk tipe data apapun. Beda dengan selector tadi,
Yang dikeluarkan adalah absis dan ordinat, di mana absis ordinat itu dia tipe datanya double. Maka sebelum get absis atau get ordinat, depannya diberikan tipe data keluarannya double gitu ya. Nah, kalau yang mutator beda. Karena mutator kalau biasanya di pemrograman itu bentuknya ini adalah prosedur gitu ya. Prosedur yang tidak memiliki return value, tapi dia kita gunakan untuk melakukan perubahan suatu nilai tertentu. Maka di situ misalnya void set absis, kemudian parameternya apa? Parameter masukan yang nanti akan kita gunakan untuk merubah satu nilai. Misalnya double A gitu ya. Maka A itu nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan nilainya ke dalam absis. Seperti perintah di bawahnya di situ ya. Absis sama dengan A titik koma. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Yang ordinat juga sama. Jadi double O gitu ya. O-nya masuk ke ordinat seperti itu. Jadi di metode itu ada selector dan ada mutator. Itu terkait dengan atribut ya. Jadi bagaimana si atribut itu untuk nilainya itu pengambilan ataupun penyimpanan atau perubahan itu melalui metode gitu ya. Jadi tidak langsung ke atribut itu sendiri. Jadi kelas titik bentuknya seperti ini. Defaultnya punya 2 atribut dan punya 4 metode. Anda bisa membayangkan titiknya ini di koordinat 2 dimensi ya, x, y, absis dan ordinat. Absis itu kan x-nya, ordinat y-nya ya. Jadi posisi titiknya ada di mana seperti itu. Mungkin sedikit kembali ke apa ya, koordinat 2 dimensi ya, x, y, seperti itu. Nah, agenda kita hari ini itu terkait dengan objek itu sebagai parameter dan juga argumen. Kemudian ada member untuk variabel, kemudian ada member untuk metode, kemudian ada konstruktor tadi yang kita sebutkan di depan, kemudian ada destruktor, kemudian objek lifecycle dan overloading. Nah, yang pertama objek sebagai parameter dan argumen. Objek itu bisa kita gunakan sebagai tipe parameter ataupun tipe argumen. Mungkin kalau kembali ke struktur data, itu kan ada tipe-tipe data yang bukan tipe data primitif gitu ya. Kalau tipe data primitif itu kan ada integer, kemudian double dan seterusnya yang sifatnya dia umum gitu ya. Nah, ada juga tipe data bentukan gitu ya. Nah, tipe data bentukan di sini itu berupa objek gitu ya. Jadi objek itu bisa kita gunakan sebagai tipe data bentukan. Nah, kemudian nanti akan kita gunakan posisinya apakah di sebagai parameter atau sebagai argumen. Bedanya tidak jauh. Kalau yang pertama objek sebagai tipe parameter. Jadi si objek ini dia menjadi parameter. Di sini contohnya misalnya di sebuah metode display titik, void display titik, di situ dia sebagai parameter titik gitu ya, tipe data titik t, maka si titik di sini itu dia menjadi tipe parameter gitu. Nah, beda lagi dengan yang bawahnya. Bawahnya itu objek sebagai argumen. Nah, sebagai argumen di situ dicontohkan di baris ketiga dari contohnya itu o.display titik kemudian titik gitu ya. Nah, titik di dalam kurung itu dia sebagai argumen atau masukan yang nanti akan diolah oleh objek o gitu. Jadi seperti itu. Dengan o di situ dia adalah objek yang punya metode display titik. Gitu. Jadi kalau yang atas itu posisinya dia sebagai parameter, yang bawah dia sebagai argumennya gitu. Kemudian bagian berikutnya adalah member variabel. Jadi keanggotaan dari variabel. Oh ya, sebelumnya mungkin kalau misalnya kita menyebutkan variabel, atribut gitu ya, atau properti, state, itu semuanya sama gitu ya.
untuk mengacu hal yang sama. Anda boleh menyebutnya sebagai variabel, Anda boleh menyebutnya sebagai atribut, state ataupun property. Seperti itu. Itu merujuk pada hal yang sama. Nah, keanggotaan dari si variabel ini itu ada dua jenis gitu ya. Jenis yang pertama adalah instant member, itu keanggotaannya melekat pada objek gitu ya. Kemudian jenis yang kedua adalah class member, keanggotaannya melekat pada kelas. Nanti ada bedanya. Nah, instant member, keanggotaan instant member untuk atribut yang merupakan anggota dari setiap objek. Ingat, setiap instant itu dia nempelnya di objek gitu ya. Maka diperlukan proses instantiasi untuk mengakseskannya. Instantiasi itu proses pembuatan si objeknya tadi. Kalau objeknya belum ada, berarti dia juga nggak ada gitu. Maka kalau objeknya ada, si instant member tadi dia nempelnya di objek tadi. Contohnya adalah si absis dan ordinat dalam kelas titik. Kalau di dalam kelas titik tadi ada dua atribut, absis dan ordinat, dua-duanya dia instant member dari atribut. Karena si absis dan ordinat itu melekat pada objek gitu ya. Kalau objeknya belum tercipta, maka absis ordinat itu masih abstrak gitu. Jadi si sebuah titik kalau sudah di-create dari kelas titik, misalnya titik A gitu ya. Titik A 2,1. Maka 2,1 itu adalah nilai absis dan ordinatnya. Absisnya 2, ordinatnya 1. Maka di situ absis ordinat dia nempelnya adalah ke objek A. Nanti ada objek B 5,3. Maka 5,3 itu nilai absis dan ordinatnya dari si B. Selalu nempel di B gitu ya. Kalau tadi di A, ini di B gitu. Jadi dia keanggotaannya nempel ke setiap objek yang tercipta. Itu adalah instant member. Nah, di situ dicontohkan untuk titik A, titik B. Untuk membuat sebuah objek itu dilakukan instantiasi seperti itu. Misalnya titik A, titik spasi A gitu ya, sama dengan new titik, kemudian kalau dia punya parameter apa, atau kalau tidak ada parameternya berarti ya kurung buka kurung tutup seperti itu. Kemudian titik B, new titik seperti itu, maka otomatis antara A dan B mereka masing-masing punya absis dan ordinat masing-masing gitu ya. Nah, di situ misalnya a.set absis 5, a.set set ordinat 6, maka otomatis A itu titiknya adalah 5,6, absisnya 5, ordinatnya 6, absis ordinatnya nempel di A. Kemudian B set absis 1, B set ordinat 2, maka titik B itu koordinatnya ada di 1,2, absisnya 1, ordinatnya 2. Nilainya akan melekat pada diri mereka masing-masing ke objek yang sudah terbentuk. Kalau belum ada titik A dan titik B, maka kita tidak bisa mengisi nilai absis atau ordinat ataupun merubahnya. Prinsipnya seperti itu. Nah, jadi antara A dan B di sini sama-sama terpisah gitu ya. Itu tadi titik A itu 5,6, B 1,2. Kalau misalnya diperlakukan A sama dengan B, maka yang terjadi seperti ini. Maka A akan merujuk ke B. Jadi nilai A, nilai absis dan ordinat si A itu akan menjadi 1,2. Itu bisa kita operasikan seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa merubah-rubah nilai dari absis dan ordinatnya setelah si tentunya titik itu tadi sudah kita buat atau sudah tercipta. Nah, kemudian yang bentuk keduanya yaitu class member dari atribut. Kalau tadi instant member, ini class member.
Nah, atribut yang merupakan anggota dari sebuah kelas. Kalau tadi anggota dari objek. Setiap objek dapat melakukan akses static member tanpa membuat instance atau kelas level access. Jadi setiap objek itu dia bisa akses ke kelas member ini tadi tanpa harus ada instance-nya. Nanti kita lihat bedanya. Keywordnya yang perlu ditambahkan itu adalah static. Maka kalau ada keyword static, pasti itu dia kelas member, tidak mungkin instant member. Sebagai contohnya, misalnya di situ ada sebuah kelas info titik, kemudian di dalamnya ada atribut, di situ atributnya namanya counter titik. Karena di depannya dia ada statiknya, maka si counter titik ini bisa kita manipulasi nilainya tanpa harus ada sebuah titik atau sebuah objek apapun. Jadi di situ static integer counter titik. Tentunya sebelum nama dari atributnya, depannya selalu tipe datanya duluan. Maka di situ ada integer counter titik. Nah, karena dia kelas member, kita depannya diberikan keyword static seperti itu. Contoh akses ke member counter titik. Untuk counter titik ini gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan nilainya atau merubah nilainya, kita cukup memanggil nama kelasnya, kemudian nama atributnya, seperti itu. Kalau si instant member tadi kan kita memanggilnya dengan cara nama objeknya apa, kemudian metodenya atau atributnya apa gitu ya. Nah, di sini yang dipanggil adalah nama kelasnya, bukan objeknya, begitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara atribut, sekarang kita bicara metode. Nah, di metode sendiri juga berlaku hal yang sama. Ada instant member dan juga ada class member. Jadi keanggotaannya ada dua jenis gitu ya. Sama seperti atribut tadi, metode juga punya keanggotaan instant member dan class member. Instant member method, semua metode yang ada pada kelas titik yang di awal tadi, itu dia instant member. Karena si metode yang di sini ada get abscess, get ordinate, set abscess, set ordinate itu, semuanya itu hanya bisa diakses kalau sudah ada objeknya. Ingat, kalau instant member selalu wajib ada objeknya. Kalau belum ada objeknya, mereka tidak bisa diakses gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah class member. Nah, metode yang dapat menjadi class member itu kita definisikan dengan keyword static juga. Maka kalau baik class member atribut ataupun class member method, dua-duanya pakai keyword static. Contohnya di sini misalnya static integer get counter titik gitu ya. Sebuah metode yang kita gunakan untuk mengambil nilai counter titik gitu ya. Di situ sebuah metode ya, get counter titik, metode itu selalu ada kurung buka kurung tutupnya. Nah, di situ disematkan keyword static di depannya. Dengan ada keyword static berarti tidak perlu ada objek apapun, si metode ini itu bisa diakses gitu ya. Tentunya mengaksesnya dengan cara memanggil nama kelasnya. Nama kelasnya itu misalnya di situ adalah counter titik dot get counter titik gitu ya. Jadi nama kelasnya apa, kemudian dot nama metodenya apa. Tentunya perlu diperhatikan keyword static tadi itu ada atau tidak. Kalau ada berarti dia class member. Tidak perlu ada objek, dia bisa dipanggil. Kalau instant member berarti harus ada objeknya baru dia bisa dipanggil. Nah, perbedaan signifikannya di situ. Di sini contohnya kelas counter titik. Di situ kelas counter titik, kemudian ada static atribut, static integer counter titik, kemudian static method, static integer get counter titik gitu ya. Itu kurung buka kurung tutup. Maaf untuk yang metodenya. Nah, karena metodenya ini get gitu ya.
get dia mengeluarkan nilai, maka di situ ada return value-nya. Yang dikeluarkan adalah counter titik, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke konstruktor. Konstruktor ini adalah satu prosedur khusus yang bisa kita gunakan untuk membuat objek gitu ya. Sebuah prosedur khusus. Jadi prosedur atau metode gitu ya. Jadi konstruktor ini sebenarnya juga dia bentuknya adalah metode gitu ya. Berfungsi untuk memberikan nilai-nilai awal dari atribut objek. Nah, konstruktor bisa kita gunakan, bisa ya. Jadi bisa kita gunakan untuk memberikan nilai-nilai awal dari atribut objek. Apakah harus? Enggak juga gitu ya. Karena kata-kata bisa itu option gitu, pilihan. Apakah mau dipakai atau enggak, itu pilihannya seperti itu. Konstruktor itu pasti punya nama yang sama dengan nama kelasnya. Itu wajib. Jadi konstruktor itu selalu nama konstruktornya atau nama metodenya tadi itu selalu sama dengan nama kelasnya. Kalau tidak sama berarti dia bukan konstruktor. Begitu. Tidak memiliki return type, jadi dia tidak punya keluaran, dia berupa prosedur gitu ya. Jadi tidak memiliki return type. Dapat memiliki parameter. Konstruktor bisa punya parameter. Untuk melakukan set nilai-nilai awal tadi dibutuhkan parameter. Tapi apakah kalau misalnya tidak pakai parameter boleh? Boleh gitu ya. Itu pilihan juga. Kemudian beberapa bahasa pemrograman seperti Java, dia punya konstruktor default. Konstruktor default itu apa? Konstruktor default itu adalah konstruktor yang otomatis ditambahkan oleh compiler ketika sebuah kelas itu tidak ada konstruktornya atau tidak kita definisikan. Jadi misalnya kelas titik tadi itu kan ada 2 atribut, ada 4 metode gitu ya. Di situ tidak ada metode konstruktor gitu ya. Tidak ada konstruktornya. Maka secara otomatis, sesuai dengan sifatnya, kalau di Java itu otomatis ditambahkan satu konstruktor default-nya, seperti itu. Contohnya misalnya di sini kelas titik, di situ atributnya ada 2, absis dan ordinat. Konstruktor titik memberikan nilai awal untuk absis dan ordinatnya, maka di situ ada sebuah metode titik gitu ya, titik kurung buka kurung tutup, itu adalah konstruktor. Jadi pastikan kalau misalnya Anda melihat bentukan sebuah metode tapi nama metodenya itu sama dengan nama kelas, dia pasti konstruktor. Nah, di situ dia tidak diberikan parameter. Nah, di situ dia set absisnya 0, ordinatnya 0. Jadi pada saat sebuah objek itu tercipta dari konstruktor titik ini, maka otomatis absisnya itu akan diisi 0 dan juga ordinatnya akan diisi 0, seperti itu. Jadi secara otomatis begitu. Kalau misalnya tidak ada konstruktor titik ini, apakah si kelas titik ini error? Kalau di Java enggak, karena kalau tidak ada itu, maka compiler akan menambahkan secara otomatis. Tapi yang ditambahkan oleh compiler adalah konstruktor default titik tanpa parameter dan tanpa implementasi apapun. Jadi yang di tengah di situ absis sama dengan 0, ordinat sama dengan 0 itu nggak ada. Jadi kalau konstruktor default itu dia konstruktor yang tanpa parameter dan tanpa implementasi apapun, seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya konstruktor itu ada yang namanya destructor. Jadi dia prosedur khusus yang dijalankan saat objek itu dihancurkan gitu ya. Dia punya nama yang sama dengan nama kelasnya. Dia berfungsi untuk membebaskan objek pada memori. Tentunya kalau kita menjadi seorang programmer ya, dalam artian kalau kita ingin melakukan efisiensi gitu ya, tentunya kita melakukan manajemen memori juga. Semakin kecil memori yang kita gunakan itu semakin baik gitu ya.
karena mungkin prosesnya banyak, memori yang kita gunakan bisa jadi banyak juga, maka efisiensi di penggunaan memori itu menjadi penting gitu. Nah, kalau di C++ dia memanfaatkan pointer untuk menuju ke objek. Nah, kemudian untuk menghapus si objek tadi, cukup yang dihapus adalah pointernya saja, maka otomatis objek tadi itu sudah di destroy seperti itu. Nah, kalau di Java atau beberapa bahasa pemrograman yang lain itu tidak ada spesifik membuat destructor gitu ya, tapi mereka menyediakan yang namanya garbage collector atau GC gitu ya, untuk membebaskan objek yang sudah tidak digunakan di dalam program. Maka kalau sudah tidak digunakan, nanti dia otomatis akan di destroy atau dimasukkan ke dalam sampah seperti itu. Nulling reference dapat digunakan untuk mencalonkan objek yang akan dibebaskan memori. Jadi misalnya di situ contohnya titik dari objek titik gitu ya, di situ dibuat objeknya titik ya. Kalau si titik tadi itu sudah tidak digunakan atau sudah tidak diacu lagi, maka kita bisa melakukan titik sama dengan 0 gitu. Nah, dengan titik sama dengan 0 itu kita dikatakan melakukan nulling reference. Nanti pada saat sistem kita itu sedang tidak sibuk atau mungkin idle gitu ya, si garbage collector akan melakukan aksinya di background untuk menghapus objek-objek yang sudah tidak digunakan lagi gitu ya. Jadi nanti memorinya akan dirilis seperti itu. Jadi itu akan lebih efisien. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah object life cycle. Pada umumnya, objek memiliki siklus hidup sebagai berikut. Jadi objek itu mulai dari diciptakan, kemudian diinisialisasi, digunakan, kemudian sudah tidak dijangkau atau sudah tidak direference lagi, kemudian selesai. Itu siklus objeknya seperti itu. Mulai dari ada, kemudian diinisialisasi nilainya, kemudian digunakan, diubah, dan sebagainya. Kemudian sudah tidak digunakan atau sudah tidak dipakai lagi, kemudian di finalize gitu ya, atau dihancurkan nantinya seperti itu. Bicara overloading, nah di dalam sebuah kelas, konstruktor ataupun metode dengan nama yang sama itu boleh ada lebih dari satu gitu ya, atau boleh dideklarasikan atau boleh didefinisikan lebih dari satu. Nah, pembedanya itu adalah parameter masukannya. Contohnya di sini ada overloading constructor namanya. Jadi overloading itu selalu metode tadi itu bisa metode biasa atau metode constructor gitu ya. Nah, di sini dicontohkan overloading constructor. Jadi di situ yang pertama constructor titik tanpa parameter. Dia melakukan aksi absisnya dibuat 0, ordinatnya dibuat 0, seperti itu. Kemudian konstruktor yang kedua, titik juga. Ingat selalu nama dari konstruktor itu selalu sama dengan nama kelasnya, jadi tidak mungkin berubah. Di situ titik dengan dua parameter. Parameter pertama adalah A, kemudian parameter kedua adalah O. Nah, di situ yang dilakukan adalah absisnya di set ke A, kemudian ordinatnya di set ke O gitu ya. Jadi di situ ada dua buah konstruktor titik, di mana nanti pada saat membuat titik itu boleh memilih gitu ya, mau pakai konstruktor yang tanpa parameter atau konstruktor dengan parameter seperti itu. Maka kalau ada dua konstruktor di sini di suatu kelas titik misalnya, maka dinamakan terjadi overloading constructor gitu. Nah, target kita ini tadi ketepatan dalam menjelaskan fungsi konstruktor dan destructor, kemudian bisa menggunakan program atau membuat program yang bisa dieksekusi dengan kaidah konstruktor dan destructor seperti itu. Apakah sudah tercapai? Jika nanti ada pertanyaan silahkan gitu ya. Sebagai kesimpulannya, atribut dan metode dapat memiliki keanggotaan sebagai instant member ataupun class member.
masing-masing ada cara yang berbeda untuk aksesnya, dan salah satu kunci utamanya di situ adalah adanya keyword statik gitu ya. Kemudian bagian berikutnya, konstruktor itu adalah metode spesial yang digunakan untuk membuat objek, sedangkan destructor itu sebaliknya. Atau kalau di Java dia ada namanya garbage collector. Kemudian yang ketiga, overloading dapat dilakukan pada konstruktor ataupun metode. Jadi overloading itu kalau tadi dicontohkan overloading konstruktor ya, itu juga bisa terjadi di metode gitu ya. Metode dengan nama yang sama, apakah boleh lebih dari satu? Boleh gitu ya. Pembedanya adalah parameternya. Nah mungkin kalau sebagai catatan, pembeda parameternya itu bukan masalah jumlah parameternya saja, tapi tipe data parameternya yang menjadi kunci. Contohnya misalnya kalau yang konstruktor tadi, di sini itu kan ada double A, double O gitu ya. Kalau misalnya Anda bikin lagi konstruktor titik, kemudian menggunakan double X, double Y, apakah boleh? Nggak boleh gitu ya. Karena jumlah parameternya sama-sama 2 dan urutan parameternya sama-sama double-double gitu ya. Double A, double O, double X, double Y gitu ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau beda tipe parameternya, itu bisa menjadi boleh gitu ya. Misalnya di sini titik double A, double O, kemudian Anda bikin satu lagi konstruktor titik integer A, integer O gitu ya. Apakah boleh? Itu boleh malah. Meskipun dua-duanya itu punya jumlah parameter yang sama, tapi karena tipe data parameternya itu berbeda, maka itu diizinkan. Jadi boleh itu overloading konstruktor. Seperti itu catatannya.